Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang saya cintai dan saya hormati, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, saya mengucapkan terima kasih, yang mana Tuhan memberikan berkatnya, mujizatnya, pertolongan sehingga kita sehat hingga pada saat ini. Dan kita sebentar lagi akan mendengarkan dan saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Bapak terberkati dan mendengarkan dengan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan selalu panjang masa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama, saya membaca perikopnya saja dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Yang perikopnya, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Boleh nanti Bapak baca dari ayat 1 sampai ayat seterusnya, yaitu ayat 31. Dan saya terus melanjutkan, walaupun memang saya sudah membacanya, tapi saya menyampaikan ini agar tidak banyak waktu yang terbuang, itu ajanya. Dan saya juga membacakan kembali Mazmur, intinya saja Markus 6 ayat 56 saja. Demikianlah sabda firman Tuhan tertulis. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohonkan kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Itulah firman yang saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Dan saya tadi sudah menyampaikan Kejadian 1 sampai seterusnya. Itu boleh Bapak baca di rumah agar Bapak terberkati dalam nama Tuhan Yesus. Itu masalah penciptaan di situ. Baik, manusia pada umumnya menghormati kebaikan Tuhan, yang mana kita tahu Tuhan itu adalah pencipta kita, menciptakan kita serupa dengan Dia, segambar dengan Dia. Perlu saya jelaskan di sini, hari Minggu itu mungkin Roh Kudus menuntun saya. Saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Untuk itu saya sudah mohonkan berkat dari Tuhan. Apapun yang saya lakukan pada hari Minggu itu di gereja, kalau memang salah, saya mohon ampun kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kami adalah ciptaan-Mu. Untuk itu saya perkatakan, Barita Loh Raja ini sekarang sudah betul-betul percaya akan Tuhan, dan Tuhan sudah mengurapinya. Saya sudah jelaskan, dan saya sudah kedua kali ini dibungkus dengan sinar kemuliaan Tuhan, sehingga saya menyampaikan firman ini ke publik, ke seluruh dunia, bukan lagi dengan main-main, tapi dengan tulus hati ikhlas untuk menyampaikan kabar gembira ini agar nama Tuhan dipermuliakan, kebaikan Tuhan sungguh dahsyat untuk menolong kita. Tentu saya harus memberikan masukan kepada orang-orang yang menghujat, melarang itu. Engkau adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia, bukan buatan manusia engkau. Kalau memang engkau merasa terganggu ataupun tidak senang, minta saja kepada Tuhan, berdoa biar saya dipulihkan. Kalau memang saya salah, biar saya di langsung distegornya pada saat itu ajanya. Jadi nggak usah sok-sok Anda merasa engkau yang memiliki gereja itu. Gereja itu adalah milik Tuhan. Jadi walaupun Anda itu berpengaruh di gereja itu, ataupun seorang yang betul-betul karena sekolahan dulu, karena engkau sudah menyerahkan diri ke gereja itu sehingga engkau merasa hebat di situ, enggak ada gunanya. Karena kita ini diciptakan
jadi debunya nanti. Walaupun tinggi pangkatmu atau lain sebagainya, tapi nanti akhirnya engkau jenazahnya. Untuk itu janganlah untuk menegur sembarangan di tempat. Nah, itu aja. Jadi saya perkatakan ini karena memang Roh Kuduslah yang membimbing saya. Jangan lagi engkau menghujat, menghina. Karena hujatan itu tidak bagus, Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau merasa tersinggung, diam aja, duduk berdoa, Tuhan, tolong pulihkan si berita itu kalau memang salah, Tuhan, agar jangan dia bikin malu. Itu aja, mohonkan kepadamu, Bapak Ibu terkasih, siapapun orangnya, jangan menghujat, karena orang menghakimi itu bukan tugas kita, tugas Tuhan yang di atas itu, ya di atas Allah yang maha agung, yang maha dahsyat. Saya perkatakan ini sementara orang Muslim yang saya layani, mereka mengiyakan Tuhan itu baik. Kenapa Anda sebagai orang Kristen selalu tidak memperdulikan kebaikan Tuhan itu? Ah, itu ajanya yang saya utarakan, agar Bapak Ibu jangan sembarangan menegur-negur, karena saya pun tahu dirinya, bukan membuat keributan yang tidak terpuji di situ. Ah, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mengutarakan bahwasannya baik semua manusia mengharapkan hidup teratur, harmonis, sejahtera, damai, sukacita, berkelimpahan, dan selalu diberikan berkat yang berlimpah. Dan kemanapun kita melangkah, selalu lindungi Tuhan. Dan kalaupun ada bencana, kita tidak pernah ada di situ. Kita hanya menyaksikan saja. Nah, itulah kalau memang Tuhan sudah mengurapi dan memberkati kita, sehingga saya perkatakan waktu saya ke Medan itu, kalau memang Tuhan tidak menolong saya tidak mungkin menyampaikan firman ini kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin itulah nanti hujatan-hujatan ini. Kenapalah? Karena dia melakukan kehendaknya gini-gini. Itulah Bapak bilang nanti. Tapi Tuhan sudah mengukuhkan saya. Dia sudah mengangkat saya menjadi hambanya yang percayakan Tuhan dan menyampaikan firman ini ke seluruh dunia agar banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, sekali lagi saya ucapkan, baik, teratur, harmonis, sejahtera, dan sehat. Itulah idaman kita manusia. Selalu menjadi cita-cita hidup manusia pada umumnya, tidak terkecuali Anda dan saya. Nah, itulah Bapak Ibu. Kisah penciptaan dalam bacaan yang saya sampaikan tadi, Kejadian 1 dan seterusnya, Bapak baca sendiri di rumah agar kita sama-sama belajar bahwasannya Tuhan itu adalah pencipta yang baik dan benar. Nah, itu mengisahkan dan menici peristiwa yang sungguh dahsyat, mengisahkan dan meinci atau apa namanya itu, meinci itulah pas-paskan. Itulah tidak ada yang tidak pas, tidak ada yang meleset, dan urutan segala sesuatu yang diucapkan diciptakan Allah nampak dari rasanya begitu indah dan menarik hati kita, karena memenuhi konsep dan cita-cita manusia. Allah menciptakan segalanya yang memancarkan sifat sejati Allah. Dia menciptakan kita serupa dengan Dia, serupa dengan Allah, yakni baik dan indah. Itulah yang disampaikan kepada kita, dan Tuhan sudah membuat nyata bahwasannya Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Ia mengatur segalanya pada tempatnya dan pada waktunya. Dia enggak keliru, karena Tuhan itu adalah Allah yang esa, Allah yang dahsyat, Allah yang maha rahim. Kita lihat sikap dan tindakan Yesus dalam Injilnya hari ini. Hari ini kan yang mana yang sudah saya bacakan, Markus
6 ayat 56 tadi. Dan janjinya hari ini tiada henti-hentinya dan tidak mengenal lelah, melakukan apa yang terbaik dan tepat guna bagi umat manusia di sekelilingnya. Itu semua merupakan pengalaman nyata, sehingga mengundang dan mengerakkan setiap orang untuk datang kepadanya. Kita dianjurkan untuk datang kepadanya, bermohon, berseru, dan berterima kasih. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Mereka percaya bahwa hanya Yesus saja yang mampu membuat segalanya dengan penuh kasih dan kuasa. Hanya Tuhan saja yang sanggup melakukan yang baik, dan tidak ada di lain itu orang lain itu selain Yesus Kristus, juru selamat penolong kita yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia mencurahkan darahnya agar engkau dan saya selamat. Dan bila kelak Tuhan sudah memanggil engkau, sudah mempersiapkan rumahmu di surga, Tuhan mengangkat engkau masuk Firdaus di sebelah kanan Yesus, masuk surga kelak, dan tidak lagi masuk neraka jahanam itu. Nah, itulah yang diutarakan Yesus kepada kita. Bahkan ada di antara mereka yang datang itu sangat yakin bahwa hanya dengan menjamah jubahnya saja, ya, jubahnya saja, Yesus saja pun mereka akan sembuh dan sehat kembali, ya, sehat kembali. Dan itu benar. Saya sudah merasakannya, bahwasannya hanya percaya Yesus saja, kita dipulihkan, kita diberkati, kita berkelimpahan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kan hanya kita memegang jubahnya saja, apalagi kita menyebut namanya, mengandalkan dia, atau mewartakan kabar gembira kepada dunia. Itu lebih yang Tuhan kehendaki daripada kita umatnya yang berdosa ini. Nah, setiap orang dipanggil, Anda, saya, mereka semua dipanggil dan diundang Yesus untuk melakukan kebaikan. Tentunya kebaikan itu banyak caranya, bisa kita pikirkan, bisa kita renungkan dalam hati kita, Bapak Ibu terkasih. Nah, serta berusaha membangun kehidupan bersama ini, dan waktu ke waktu supaya semakin lebih baik dan membahagiakan buat kita yang percaya, Bapak Ibu sekalian terkasih. Sifat sejati Allah itu hendaklah dimiliki oleh setiap putra-putri bangsa atau putra-putri manusia yang diciptakan Tuhan Allah dan murid-murid Yesus. Apa yang sudah Anda sumbangkan, apa yang saya sumbangkan, apa yang Anda sumbangkan untuk membangun dunia kehidupan di sekeliling Anda. Nah, itulah yang harus kita renungkan. Nggak perlu kita mencampuri yang bukan urusan kita, ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah Anda sumbangkan untuk membangun dunia kehidupan di sekeliling Anda, mari kita bersama-sama dengar firman Tuhan dan kita perkatakan Tuhan itu baik dan benar dan kuasanya sungguh ajaib. Nah, itulah. Berpasrahlah pada Yesus, karena Yesus itu adalah Allah yang berkuasa membuat kita menjadi lebih baik untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, Yesus dan siap bekerja sama dengan rahmat Tuhan untuk berbuat baik, lebih baik, untuk berbuat lebih baik bagi kita dengan berusaha mematikan dalam diri kita segala kecenderungan negatif kita, yaitu negatif perbuatan yang tidak terpuji lah, yaitu mendengar orang sembarangan, padahal bukan merusuh, bukan bukan untuk melakukan yang tidak baik di situ. Dia hanya karena aliran kuasa Roh Kudus sehingga dia bisa melakukan hal itu. Karena Bapak Ibu mungkin sebagian sudah mengenal saya, siapa saya,
adalah orang yang berdosa, yang tidak pintar berbicara selama ini, yang tidak pintar berdoa, ataupun tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Itulah saya Barita Loh Raja ini sudah memang betul-betul diberkati dan dikuduskan Tuhan. Jadi kalaupun ada Bapak Ibu yang tersinggung, mohonkan, doakan saya agar saya semakin semakin baik, semakin pulih. Itu ajanya Bapak Ibu sekalian. Bukanlah saya di lain hal yang tidak Tuhan inginkan. Nah, itulah yang terjadi. Untuk itu kita datang kepada Tuhan, ingatkan kami Tuhan agar selalu berbuat yang baik dalam hidup kami. Semua dengan kehendak-Mu, dengan saling mengasihi satu sama lain. Berkat, berbuat baik, tidak perlu memilih-milih kepada siapapun yang kita lakukan atau kita jumpai, karena semua manusia sama di hadapan Tuhan dan merupakan gambaran Tuhan Allah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Bapa, saya sudah menyampaikan firman-Mu, dan pada saat ini juga saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan ambil alih hidupku dan hidup Bapak Ibu sekalian. Berikanlah dan curahkanlah kepada kami kesehatan, keselamatan yang datangnya dari Tuhan, supaya kami semakin baik adanya dan bisa menjadi berkat terhadap sesama. Bapak, begitu banyak pergumulan atau ocehan atau fitnahan yang dilakukan terhadap kami manusia, Bapak, baik dari kawan kami atau dari sahabat kami, dari keluarga kami, dimanapun mereka berada. Saya mohon kepada Bapa di surga, Engkaulah mengurapi dia, sehingga hatinya Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga dia tidak sembarangan untuk menegur, membuli yang tidak dia kehendaki, Bapak. Kalau memang betul dia diurapi, Bapak, atau suster atau manusia yang terpilih di gerejamu, pemimpin di lingkungannya, kalau memang betul-betul dia diurapi Tuhan, dia tidak seperti itu ngomongnya. Orang yang diberkati Tuhan, dia melakukan yang dia kehendaki, yang betul-betul diurapi Tuhan, apa yang diperlakukannya, karena dia sudah memohon kepada Tuhan, sehingga dia melakukan itu lain dari yang lain. Terima kasih Bapak, siapapun kami yang mendengarkan ini, yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan mereka, agar nama Tuhan dipermuliakan, dia menjadi saksimu, untuk kebesaran nama-Mu dipermuliakan di seluruh penjuru dunia ini. Terima kasih Bapak, buat yang sakit, mereka sembuh, buat yang beban berat, Tuhan pulihkan, dan berkatilah semua organ tubuh kami ini Bapak, agar menjadi kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi penyakit, sarang penyakit di tubuh kami, tidak ada lagi virus di tubuh kami, karena Tuhan baik, penolong buat kami. Engkau menciptakan kami baik adanya, tidak ada sarang penyakit, tidak ada yang lain di tubuh kami, karena ulah kami sendiri sehingga kami mengalami semua penderitaan penyakit yang datangnya dari hal-hal yang lain. Untuk itu Bapak, kiranya kuduskan berkatilah kami, sehingga kami betul-betul sehat, bisa menjalani kehidupan kami dengan baik. Dan kami mohon berkat dari Bapa di surga kepada kami semua, baik untuk saya dan Bapak Ibu yang mendengarkan ini. Berkatilah engkau dan keluargamu, dibuatnya berhasil usahamu, dan pendidikannya pun diberkati semuanya. Yang belum dapat jodoh, Tuhan berkati, dapatkan jodoh yang terbaik yang datang dari Tuhan. Yang belum mendapatkan keturunan seperti kami ini juga, Tuhan berkati Bapak, agar rahim istriku dan istri mereka yang berkeluarga semuanya diberkati, dipulihkan. Kalau ada pun gangguan iblis, kuasa kegelapan atau penyakit, lenyap dari tubuhnya. Biarlah darah Yesus mengalir di tubuhnya, agar mereka mengandung, hamil, dan melahirkan anak yang Tuhan berkati, keturunan ilahi yang datang dari Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Seperti saya juga akan menunjukkan kabar gembira ini, firman-Mu ini, surat cinta-Mu ini ke seluruh penjuru dunia, agar semua orang yang mendengarkan terberkati dalam nama. Kami terima berkat-Mu Bapa, berkat kesehatan, keselamatan yang datang dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami masuk di hari ini, hari yang baik ini, penuh sukacita, damai sejahtera. Dijauhkan kami dari kutuk, dari santet, atau dari guna-guna,
atau hal buruk yang lainnya. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Amin. Saya menyerahkan doa ini dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Demikianlah saudara Tuhan pada saat ini. Saya bersyukur dan berterima kasih. Beruku Lisbeth, halo, sedang menonton saya. Saya sungguh terharu. Dan ya besi semua orang juga. Tuhan Yesus memberkati Anda. Bila Anda sekarang ini dalam keadaan apapun itu yang tidak baik, saya perkatakan dalam nama Yesus, engkau dipulihkan, engkau diberkati, engkau tahir, engkau bergembira ria. Apa yang engkau rindukan, apa yang engkau cita-citakan, Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Yesus. Terpujilah engkau Tuhan dalam nama Yesus. Sekali lagi saya ucapkan, Nama Putra Kudus. Amin, amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas kita dengan baik, penuh sukacita. Jangan lupa berdoa karena Yesus Kristus datang untuk selalu membimbing, menolong kita sehingga kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari kecelakaan. Yesus ajaib, Yesus sungguh ajaib. Terima kasih dan Yesus memberkati kita semua. Amin.